Saya ingin ke Mas Ali Fikri. Mas Ali Fikri, ada 2 poin yang menarik dari Mas Boyamin tadi bahwa ini adalah bentuk sindiran, satir kepada KPK soal kasus Pinangki ini. Yang kedua tadi Bung Fahri mengatakan bahwa ya bisa saja KPK ini bergerak sebagai koordinator langsung kopas saja ke Presiden karena ini terkait dengan sejumlah lembaga. Bagaimana KPK menanggapi ini? Yang pertama ya, apa yang disampaikan Mas Boyamin terkait dengan jadwal OTT. Saya kira OTT itu kan ada proses, Mbak ya. Tidak serta-merta kemudian begitu. Tapi kalau memang itu disampaikan Mas Boyamin, saya yakin Mas Boyamin juga tahu bagaimana proses OTT ya. Jadi janganlah kemudian ditarik bahwa ini adalah kegagalan KPK tidak melakukan OTT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya terkait dengan fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi tentu nanti akan segera KPK lakukan ya Mbak, karena di dalam undang-undang itu fungsi dari koordinasi itu kan seperti halnya itu disebutkan KPK dapat meminta informasi terkait dengan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini adalah proses penyidikan yang dilakukan oleh sudah kirim surat ke Kejaksaan Agung belum? Nanti akan segera ya Mas Boyamin akan dilakukan. Saya nangis ini Pak Fikri, saya itu udah bisa minggu kemarin teriak-teriak ini loh, masa baru akan, Kejaksaan Agung juga, ini tadi saya yakin juga baru akan, ini lah sampai kapan gitu loh Pak Fikri, tolonglah. Ya Mas Boyamin, kami memahami bagaimana kemudian ekspektasi dari harapan publik terkait dengan penanganan ini. Sekali lagi Mas Boyamin ya, tentu begini, yang terpenting bagi KPK tentu adalah penanganan perkara adalah bagaimana sekali lagi transparansi dalam penanganan perkara, objektivitas dalam penanganan perkara. Dan ini kan sudah disampaikan dari pihak Kejaksaan Agung. KPK melihatnya di sana dulu gitu. Betul kata Pak Fahri tadi, jangan kemudian berdiri kita di atas asumsi kan gitu. Itu yang terpenting. Artinya kita mesti melihat beberapa waktu ke depan bagaimana Kejaksaan Agung menangani perkara ini. Karena tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Hari bahwa akan terbuka kan gitu penanganan perkara ini. Iya, kalau terbuka itu sejak penyidikan dulu sebelum penetapan tersangka itu KPK sudah melihat, mendengar seperti di Barreskrim sehingga ada yang kurang atau nanti khawatir ditutupi sudah didengar oleh KPK. Gitu loh Pak Fikri. Mohonlah ini kami ditolonglah masyarakat ini untuk supaya tetap percaya dengan penegakan hukum. Ini bukan soal intervensi atau menang-menangan, bukan. Kan memang ada kewenangan untuk supervisi koordinasi. Sebenarnya pada saat ekspos mau penuntutan gitu loh. Pak Ali Fikri. Halo, ya. Baik, kita ke Pak Hari terlebih dahulu. Mas Ali Fikri, ditahan dulu. Pak Hari, sebenarnya kan dari Kejaksaan juga memiliki Direktorat Tindak Pidana Korupsi. Apakah memang sudah terlalu banyak kasus yang dipegang sehingga harus segera diserahkan ke KPK atau seperti apa ini sebenarnya penanganan Jaksa Pinangki ini, Pak Hari? Ya, yang pertama, kita sebagai orang hukum tentu koridornya berjalan adalah dengan aturan hukum. Terhadap apa yang disampaikan tadi, pengambil alihan dan lain sebagainya itu sudah diatur dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Nasrullah cukup lengkap. Hubungan komunikasi kami, koordinasi kami dengan KPK itu sudah terjalin sejak adanya SPDP diterbitkan yang tembusannya adalah disampaikan kepada KPK. Sehingga sejak adanya SPDP itu maka jalinan komunikasi antara penyidik yang dalam hal ini Direktorat Penyidikan Jampitsus dengan KPK sudah terjalin. Kemudian kalau dikatakan tadi banyaknya penanganan perkara tindak pidana korupsi di kami, tentu kami sudah mempunyai strategi-strategi. Perlu kami sampaikan bahwa penanganan Jiwasraya itu sudah pada tahap persidangan perkara dan itu direktoratnya berbeda dengan Direktorat Penyidikan yang dalam hal ini adalah Direktorat Penuntutan. Saya kira itu Mbak, nggak ada masalah saya pikir. Dan saatnya lah kami akan buktikan, kami akan tunjukkan bahwa kami akan menangani perkara ini dengan tuntas. Tanggapannya seperti apa ini Bang Nasrullah, Pak Boyamin, Bang Fahri Hamzah, Mas Ali Fikri sesaat lagi usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Nah sekarang saya ingin ke Bung Fahri. Bung Fahri, kalau kita melihat kasus ini kan artinya Pinangki diperiksa di Kejaksaan. Tapi kalau kita mendengar statement yang mungkin disampaikan oleh dari Maki, dari Mas Boyamin, takutnya mungkinkah ada konflik interest kah di situ seorang jaksa yang juga memeriksa jaksa? Bagaimana sudut pandang Bang Fahri? Ya itu dia tadi. Jadi kedua-duanya tidak boleh kita entertain ya, hanya karena kita ingin semua opini itu dipuaskan gitu.
Jadi tadi misalnya Bung Bonyamin mengatakan kenapa nggak dari awal ini KPK OTT. Itu menjelaskan banyak hal sebenarnya. Yang pertama bahwa penegakan hukum itu tidak harus OTT. Investigasi masyarakat, media, dan sebagainya, itu juga bisa mengungkap alat-alat bukti awal. Dan ini dibuktikan sekarang. Yang kedua, kita tidak boleh menggesa penegak-penegak hukum kita itu di satu sisi untuk bekerja memenuhi kepuasan publik, tetapi fakta hukum itu sendiri. Nah, di samping itu, para penegak hukum harus bekerja lebih memuaskan dari yang diharapkan oleh masyarakat. Itulah sebabnya saya katakan tadi, ini kan harus dituntaskan, harus ada inisiatif. Para penegak hukum jangan membiarkan munculnya sakwa sangka, praduga, dan lain-lainnya dari masyarakat dengan cara berlaku tidak wajar secara telanjang di depan publik. Seperti yang terjadi di dalam perkara ini, ya semua perilaku dari mereka yang terlibat untuk dalam kasus Joko Chandra itu nampak seperti tidak wajar, bermain sendiri, tidak terkoordinasi, triki, kong kali kong dan sebagainya. Itu yang publik tidak suka lihat, dan ini yang harus dibedah dan dibuka dan harus ditunjukkan bahwa penegak hukum semuanya serius dengan ini, dan ini dianggap sebuah kecolongan besar. Dan kalau saya, presidenlah yang harus ditarik perhatiannya kepada adanya kejadian seperti ini, karena ini menimpa ada banyak lembaga negara. Itu sebabnya fungsi koordinasi KPK itu yang harus dimaksimalkan. Nah, karena itu tapi jangan perang mulut, perang dari jauh. Duduk bareng-bareng, sense of crisis-nya dibangun bareng-bareng, Pak. Ini kita kecolongannya bareng-bareng, Pak. Kita nggak boleh main-main. Setuju, Pak Fahri, setuju. Itu cara jadi artinya berpikirnya. Kejaksaan Agung itu terlambat betul ngajak KPK. Kalau Barreskrim kan cepat diajak sejak awal. Jadi asas keterbukaan itu ada. Di Kejaksaan Agung tidak ada. Dan saya mohon maaf, ini kebetulan saya di masjid. Kalau nanti komat langsung saya ikut sholat loh ya. Makasih. Oke. Jadi, makanya saya mau lanjutkan sedikit. Karena itu sekali lagi, kecurigaan dan dugaan-dugaan itu nggak boleh dibiarkan. Di sini saya nganggap peran KPK penting. Karena yang kita perkuat di dalam revisi Undang-Undang KPK itu adalah peran koordinasi supervisi tadi. Udah ada kejadian kayak begini, udahlah ngertilah sense of crisis, masyarakat meragukan karena permainan ini sepertinya di dalam lembaga dibiarkan, ambil alih, lalu kemudian berkoordinasi dengan pimpinan lembaga. Sebab saya percaya semua pimpinan lembaga penegak hukum yang ada masih concern dengan nama kebaikan dan keselamatan lembaga. Poinnya sudah kami dapat, Bang Fahri. Kalau Bang ada Nasrullah, yang tidak begitu, lebih baik lapor ke Presiden. Presiden diajak untuk mengambil alih kasus ini gitu loh. langsung berkoordinasi dengan Presiden Berarti ya. terakhir tadi yang saya garis bawahi, Pak Fahri setuju diambil alih kan? Saya sudah bilang KPK itu adalah wakil presiden kedua terkait dengan koordinasi, supervisi dan monitoring ini. Itu yang harus dilakukan. Dari dulu saya minta begitu. Tapi KPK jangan bertindak sendiri, sok jago sendiri, tapi harus koordinasi. Gitu Bang Nasrullah, apakah Anda sepakat Bang langsung berkoordinasi dengan Presiden KPK? Ya. Jadi gini, saya ingin katakan pertama, kita jangan ciptakan keadaan atau mendorong-dorong keadaan yang akan menimbulkan benturan antar aparat penegak hukum atau lembaga penegak hukum. Karena sekali berbenturan mereka susah sekali menyembuhkan luka yang terjadi nanti. Nah, oleh satu, itu yang kedua, saya mengatakan bahwa bila KPK mengambil alih sendiri tanpa penyerahan secara baik-baik oleh Kejaksaan Agung seperti yang disebut dalam huruf F ini, maka besar kemungkinan akan terjadi benturan. Pihak kejaksaan mengatakan alasan yang mana yang Anda ingin gunakan untuk ambil alih ini? A, B, C, D, E? Nah, paling benar itu yang disampaikan oleh Pak Fahri Hamzah barusan, bahwa Presiden menjalankan perannya sebagai kepala negara sekarang. Bahwa Presiden bisa meminta kepada pihak Jaksa Agung, Anda serahkan saja secara proaktif oleh Anda kepada KPK, sehingga tidak ada benturan antar lembaga penegak hukum, diserahkan oleh inisiatif kejaksaan sendiri atas dorongan Presiden. Presiden harus menjalankan perannya sebagai kepala negara sekarang ini untuk mengakomodir suara yang begitu kencang di masyarakat sekarang. Dan ini persoalannya belum tentu benar.
tapi di masyarakat sudah begitu menggema kekhawatiran bila perkara itu ditangani oleh kejaksaan Baik. akan Tisa, tidak terakhir, objektif. Tisa. Itu Tolong ditanyakan Pak Hari, persepsi apakah sudah masyarakat. berkirim Belum surat tentu ke benar KPK? itu, tetapi itu persepsi. Baik, sebetulnya Tolong diskusi bisa ini masih tanyakan sangat ke menarik Pak Hari, Bapak-Bapak, tapi sayang apakah sekali suratnya sudah waktu kita dikirim? sudah terbatas, waktu Ya. kita sudah habis. Bang Boyamin juga Oke, kayaknya oke. sebentar lagi sudah mulai komat, sudah mau mulai sholat maghrib. Terima kasih Mas Boyamin tuh berbunyi suara komatnya, dan juga terima kasih Bang Nasrullah, terima kasih Pak Hari, terima kasih juga Mas Ali Fikri dan juga Bung Fahri sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang kali ini. Dan pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya pasti akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.